Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu lin-nasi wal jan. Allahumma salli 'ala Muhammadin sayyidil anam wa 'ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah fis sirri wal 'alan. Wallahu yuhibbul muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yahdurkum faman alladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang rahimakumullah, bagi siapapun yang di dalam dirinya melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, memenuhi panggilannya atas dasar keimanan kepadanya, keimanan kepada Rasulnya, keimanan terhadap firman-firmannya, ayat-ayatnya, sehingga kita hari ini ketika Jumat tiba matahari terbit, kita ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa tadabbur, tafakur dan tasyakur. Mata dan jiwa kita mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya. Ketika bulan Agustus tiba, tidak lama lagi bangsa ini akan merayakan sebuah peristiwa yang terjadi 81 tahun yang lalu. Bulan ini juga hanya sepekan lagi merupakan bulan yang bersejarah untuk hamba-hamba Allah, umat-umat yang senantiasa mencintai Rasulullah. Karena bulan ini juga adalah bulan kelahiran beliau. Bagi hamba Allah yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepadanya, bagi mereka yang bertakwa sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dia akan gunakan waktu itu untuk merenung, merefleksi dirinya, muhasabah apa yang telah dia lakukan dalam perjalanan hidupnya selama ini, kebaikan apa yang sudah dia tegakkan di muka bumi ini. Bahkan jika dia mampu melihat keburukan apa yang sudah dia perbuat sehingga mendatangkan masalah di dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bangsa kita, orang-orang yang ingin memperjuangkan kehidupannya lebih baik 81 tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun sebelumnya, di dalam jiwanya atas dasar keimanan ini, para syuhada yang ini membela tanah airnya, yang tidak suka melihat perbuatan kesewenang-wenangan yang terjadi, yang tidak memanusiakan manusia, yang menghina bangsa ini. Mereka semua ini berhijrah atas dasar keimanan yang mereka ingin berubah,
Jadi masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang berdaulat. Dari bangsa yang terbelenggu menjadi bangsa yang bebas. Keinginan hijrah itulah yang membuat mereka berjihad di jalan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka dengan kalimat takbir, mereka menghunus dengan segala senjata yang begitu sederhana. Mereka maju tanpa memikirkan dirinya. Kekuatan imannya yang mendorong hijrahnya. Kekuatan imannya yang membuat dia siap untuk menjadi syuhada, menjadi jalan kebaikan bagi kehidupannya. Dan ternyata rahmat Allah itu hadir. Pengakuan mereka waktu itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mereka terbebas dari belenggu itu. Mereka ingin menjadi manusia yang sebenarnya, yang mampu menentukan nasibnya. Mereka yang ingin kelak anak cucunya hidup dalam kebahagiaan. Inilah yang orang dulu sebut. Inilah orang bilang tanah kita ini tanah surga. Banyak orang-orang yang di luar negeri ini ingin menguasai negeri ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah 81 tahun negeri ini merdeka, ketika jasad mereka sudah menjadi tulang belulang, berada di dalam kubur, mereka tidak berharap dihormati dengan upacara bendera. Mereka tidak berharap apapun kecuali, wahai bangsa ini, wahai anak cucuku, jangan sia-siakan pengorbanan kami. Wujudkan impian kami, cerdaskan bangsa ini, sejahterakan rakyat ini, lindungi mereka. Jangan biarkan rahmat Allah yang telah diberikan pada tanggal 17 Agustus 81 tahun yang lalu sia-sia. 81 tahun sudah negeri ini merdeka. Negeri ini katanya berdaulat. Lalu mari kita bertanya pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah diberikan oleh para pemimpin yang sudah silih berganti memimpin negeri ini? Cerdaskah bangsa ini? Sejahterakah bangsa ini? Terlindungilah seluruh rakyat ini. Hadirin, jangan dulu berpikir apa yang akan terjadi di tahun 2029 yang akan datang. Jangan dulu bermimpi apa yang terjadi 100 tahun setelah negeri ini merdeka. Hari ini, tahun ini sangat tergantung dengan apa yang terjadi di tahun yang lalu. Tahun depan saja kita pikirkan dulu. Apa yang terjadi di tahun depan nanti tergantung apa yang bisa kita perbuat di tahun ini. Allah anugerahkan negeri yang kaya raya ini. Allah jadikan Indonesia ini termasuk penduduk terbesar umat Islamnya di muka bumi ini. Hadirin, saya ingin mengajak di tahun ini, di bulan Agustus ini, sekaligus nanti masuk bulan Rabiul Awal. Kalau saya teringat dengan tanggal 17-an yang sering kita lakukan, mari kita simak ayat Allah di dalam surat ke-17, ayat ke-17. Apa yang Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'din nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basir.
Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 17. Apa kata Allah? Dan berapa banyak kaum setelah Nabi Nuh yang telah kami binasakan, kata Allah. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hamba. Apakah peristiwa yang terjadi pada saat itu karena kemungkaran mereka, Allah tenggelamkan umat Nabi Nuh? Dan Allah sampaikan sudah berapa banyak kaum itu. Kenapa musibah itu datang? Kenapa bencana itu hadir? Itulah jawaban Allah terhadap kemungkaran manusia, menentang para utusannya, menolak ajaran kebenaran yang sesungguhnya. Hadirin, tentu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dimaksud ini, bagaimana Allah juga menyampaikan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Bagaimana nasibnya kaum Nabi Lut? Allah binasakan dengan hujan batu. Bagaimana nasibnya penduduk Madian ketika Nabi Shu'aib menyampaikan ajaran kebenaran dari Allah? Mereka menentangnya. Gempa bumi terjadi, rata mereka ditimpa reruntuhan bangunan-bangunan yang dibanggakan. Tentu ini muhasabah kita, renungan kita. Jangan sampai apa yang terjadi pada waktu ini, yang Allah ceritakan sebagai pelajaran buat kita. Tentu mudah-mudahan peringatan yang saya sampaikan lewat mimbar ini, yang Allah sampaikan untuk kita renungkan, tentu saja buat kita apa yang harus kita lakukan saat ini. Mari tekadkan di dalam diri kita dengan keimanan ini. Ya Allah, inilah bangsa yang sudah Engkau merdekakan dengan rahmat-Mu dalam 41 tahun yang lalu. Kami punya cita-cita, kami punya keinginan agar seluruh penduduk bumi ini mencintai negeri ini. Kami ingin hadir pemimpin yang sigit, yang amanah, yang patona, yang tabligh, yang bisa membawa kami semua penduduk negeri ini. Mari kita doakan semua di hari Jumat yang pertama di bulan Agustus ini, agar Allah bisa menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka yang sudah menumpahkan darahnya, mengorbankan jiwanya untuk kita semua. Mari kita simak surat ke-17 Al-Isra ayat ke-81 sebagai penutup khutbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wahai hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang cinta, mari kita tekadkan di dalam jiwa kita. Mari kita sambut Agustusan ini pada saat sekarang dengan berani, dengan sebuah keyakinan. Wa qul ja'al haqqo, telah datang kebenaran. Wa jahaqal batil, dengan kebenaran yang kita ikrarkan dan kita buktikan dengan sikap yang nyata, dan kebatilan akan lenyap. Janji Allah, innal batila kana zahuqa. Sungguh kata Allah, kebatilan akan lenyap dari muka bumi ini ketika hamba-hambaku mampu menyuarakan dan membuktikan kebenaran yang telah aku syariatkan untuk kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وبارك وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك وسلم آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة الله